Ujian tengah semester Fisika Kuantum. Pembahasan postulat mekanika kuantum. Tugas UTS Fisika Kuantum ini disusun oleh Jauza Amalia dengan NIM 2109719, mahasiswa pendidikan Fisika 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Materi pembahasan yaitu postulat 1 mengenai fungsi keadaan, postulat 2 mengenai operator dari besaran fisis, postulat 3 mengenai kaitan pengukuran dan harga eigen, postulat 4 mengenai harga rata, postulat 5 mengenai dinamika fungsi keadaan, dan yang terakhir akan membahas mengenai alur postulat, yaitu prosedur menerapkan postulat dalam persoalan fisis. Perbedaan yang sangat umum di fisika klasik dan fisika kuantum, ketika di fisika klasik itu kita membahas peristiwa atau fenomena yang objeknya dapat diamati langsung dengan mata, seperti orang berlari, terus misalkan adanya peluru yang ditembakkan, nanti kita menghitung berapa kecepatan peluru tersebut. Di fisika kuantum, itu membahas peristiwa atau fenomena yang terjadi namun tidak dapat diamati secara langsung karena objeknya yang sangat kecil, contohnya perilaku dari sebuah partikel, perilaku partikel dengan partikel lain, atau juga cara menemukan partikel, seperti itu. Lalu, apa itu postulat? Teori fisika kuantum dibangun berdasarkan postulat-postulat dasar. Postulat adalah suatu konsep matematis yang harus diterima kebenarannya karena telah teruji melalui eksperimen. Dengan kata lain, postulat di mekanika kuantum tidak diturunkan dari teori fisika, tetapi semata-mata berdasarkan data-data eksperimen. Postulat 1 mengenai fungsi keadaan. Ungkapan postulat 1 menyatakan bahwa the state of a quantum mechanical system is completely specified by a function that depends on the coordinates of the particle and on time. This function called the wave function or state function. Dalam arti bahasa Indonesianya, keadaan suatu sistem fisis di dalam mekanika kuantum dinyatakan oleh suatu fungsi yang bergantung pada koordinat partikel dan waktu. Fungsi tersebut dinamakan fungsi keadaan atau fungsi gelombang dengan rumus psi r, t, dengan r merupakan posisi dan T itu menunjukkan waktu. Keadaan suatu sistem pada fisika kuantum diwakili oleh fungsi gelombang yaitu psi r, t. Fungsi gelombang psi r, t ini terdapat informasi yang lengkap tentang sistem kuantum, yaitu syarat batas yang diwakili oleh r dan syarat awal. Variabel r ini bukan menyatakan posisi secara tepat suatu sistem pada saat T, melainkan menyatakan sederetan peluang posisi suatu partikel. Fungsi gelombang dapat dinyatakan dalam ruang posisi psi r, t dan di ruang momentum psi p, t. Fungsi keadaan suatu sistem diwakili oleh fungsi gelombang psi r, t yang masih belum memiliki makna fisis. Rapat probabilitas kuadrat dari fungsi gelombang kuadrat harga mutlak dari fungsi keadaan psi r, t kuadrat mutlak dari psi r, t kuadrat sama dengan psi konjugat menunjukkan peluang menemukan partikel pada lokasi yang akan menghasilkan rapat probabilitas dalam elemen volume yang memiliki makna pada saat bahwa dapat mencari partikel dalam suatu elemen volume d2 yang letaknya r pada waktu t. Kondisi 3 dimensi itu rho r, t sama dengan mutlak dari psi r, t kuadrat, sedangkan dalam satu dimensi rho x, t sama dengan mutlak dari psi x, t kuadrat. Keadaan sistem kuantum tidak hanya diwakili oleh suatu fungsi gelombang psi r, t yang tunggal, tetapi dapat juga diwakili oleh superposisi atau jumlahan dua fungsi gelombang atau lebih. Misalkan, psi 1 r, t dan psi 2 r, t merupakan dua fungsi gelombang yang mewakili sistem kuantum. Maka superposisi dari keadaan ini juga mewakili keadaan kuantum, yakni psi r, t sama dengan c1 psi 1 r, t ditambah c2 psi 2 r, t dengan c1 dan c2 yang merupakan konstanta. Postulat 2 mengenai operator dari besaran fisis. Ungkapan postulat 2 menyatakan bahwa to every observable in classical mechanics, there corresponds a linear Hermitian operator in quantum mechanics. Dalam artian bahasa Indonesia, setiap besaran fisis dalam mekanika klasik berkaitan dengan operator linear maupun Hermitian di dalam mekanika kuantum.
Observable yang dimaksud adalah besaran yang dapat diukur dan dimiliki sistem yang menggambarkan keadaan fisiknya. Dapat diukur berarti nilainya berupa bilangan real. Untuk mengetahui nilai dari observable, harus mengerjakan sesuatu pada sistem fisik tersebut. Keadaan sistem di kuantum diwakili oleh fungsi gelombang. Dan pada fungsi gelombang, alat yang digunakan untuk mengukur adalah operator, sehingga untuk menyajikan besaran fisika kuantum harus menggunakan operator. Operator didefinisikan sebagai alat matematik yang mengubah suatu fungsi menjadi fungsi yang lain. Ini ada beberapa contohnya. Di observable-nya itu terdapat posisi, momentum, energi kinetik, energi mekanik. Sedangkan operatornya ini adalah semuanya pakai topi teman-teman di operator ini. Jadi X topi itu sama dengan X yang menunjukkan posisi di mekanika klasik, tapi di mekanika kuantumnya menjadi operator. Seperti itu ya. Lalu ada P topi sama dengan min I habar delta. T topi itu sama dengan P kuadrat per 2M sama dengan min H kuadrat dibagi 2M dikali delta kuadrat. Dan H topi sama dengan min H kuadrat per 2M delta kuadrat ditambah V topi R topi, T. Di sini tuh maksudnya P itu operator untuk momentum, T itu operator untuk energi kinetik, dan H itu operator untuk energi mekanik atau Hamiltonian. Dengan delta ini adalah dari vektor posisi, lalu ada 3 dimensi gitu ya teman-teman. Pada operator aljabar ada beberapa hal yang harus dibahas. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai hasil kali operator. Hasil kali dua belah operator A topi dan B topi dituliskan A topi B topi. Pada umumnya hasil kali dua belah operator itu tidak komutatif, sehingga A topi B topi itu tidak sama dengan B topi A topi. Dan pada hasil kali beberapa operator, misalkan A topi B topi C topi, itu bersifat asosiatif, yakni A topi B topi C topi itu sama aja seperti A topi dikalikan B topi C topi dalam kurung, dan juga sama seperti dalam kurung A topi B topi dikalikan dengan C. Nah, karena sifatnya ini tuh sangat berpengaruh ya, ada yang komutatif dan ada yang tidak komutatif dan ada yang bersifat asosiatif, sehingga urutan operasi pada fungsi gelombang ini perlu diperhatikan. Karena takutnya nanti mengubah hasil pengerjaannya seperti itu. Lalu selanjutnya akan dibahas mengenai operator linier. Operator otopi atau sebenarnya bisa menggunakan huruf lain, tapi untuk mempermudah dan membedakan dengan pembahasan yang sebelumnya di hasil kali operator, jadi di sini akan menggunakan otopi. Dan operator otopi ini akan disebut operator linier jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama, otopi dikalikan C psi itu harus sama dengan C dikalikan otopi dikalikan psi. Lalu selanjutnya harus memenuhi sifat yang kedua, yaitu otopi dikalikan C1 psi ditambah C2 psi itu harus sama dengan C1 dikalikan otopi dikalikan psi dan ditambah C2 dikalikan otopi dikalikan psi. Dengan C1, C2 adalah skalar kompleks. Operator Hermite. Conjugate Hermite atau adjoint Hermite dari bilangan kompleks A adalah A conjugate. Nah, A conjugate ini yakni conjugate kompleks dari bilangan kompleks tersebut. Dan bisa dilihat A conjugate itu sama aja penulisannya seperti A plus, A pangkat plus sama dengan A pangkat bintang. Nah, ini tuh untuk menunjukkan bahwa sebenarnya conjugate itu sama aja seperti adjoint. Lalu, suatu operator atopi disebut operator Hermite jika conjugate Hermite-nya sama dengan dirinya sendiri. Atopi conjugate itu sama dengan atopi. Dan jika psi, atopi dikalikan psi itu harus sama dengan conjugate dari atopi dikalikan psi, psi. Operator dalam mekanika kuantum pada umumnya tidak saling komutatif, atau bisa dibilang urutan pengoperasian operator tersebut sangat mempengaruhi hasilnya, sehingga perlu didefinisikan kaitan komutasi atau komutator. Ketika ada A topi, B topi, itu kaitan komutatornya menjadi A topi dikalikan B topi dikurangi B topi dikalikan A topi.
Nah, dua operator dinyatakan komutatif jika urutan operasi operator menghasilkan dirinya sendiri. A to P dikalikan B to P akan sama dengan B to P dikalikan A to P. Jadi urutannya tidak berpengaruh untuk hasilnya gitu ya. Jadi seperti 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Seperti itu contoh di klasiknya gitu ya. Lalu setiap operator komutatif dengan dirinya sendiri. Jadi ketika operator A dikomutatifkan dengan operator A itu akan menghasilkan 0. Dan ketika operator A dikomutatifkan dengan fungsi dari operator A itu juga akan menghasilkan 0. Setiap operator komutatif dengan sembarang bilangan skalar A. A atau P itu jika dikomutatifkan dengan A juga akan menghasilkan 0. Postulat 3 mengenai kaitan pengukuran dan harga eigen. Ungkapan postulat 3 menyatakan bahwa in any measurement of the observable associated with operator A, the only value that will ever be observed are the eigenvalue of A, which satisfy the eigenvalue equation below. O to P, psi sama dengan O dikalikan psi. Dan dalam pengertian bahasa Indonesianya, itu dalam pengukuran suatu besaran fisis tertentu, harga-harga yang teramati berupa harga eigen yang memenuhi persamaan eigen. Pengertian dari rumus tersebut akan dijelaskan di slide berikutnya. Di mekanika kuantum, pengukuran observable dilakukan dengan cara mengenakan operator pada fungsi gelombang. Tadi kita ketahui ya, ada rumusan O to P dikalikan psi sama dengan O dikalikan psi, dan O to P merupakan operator dari besaran fisis yang dikalikan dengan fungsi gelombang psi. Itu akan sama dengan O yang merupakan sebuah harga eigen dikalikan dengan psi yang menjadi fungsi eigen, sehingga persamaan tersebut merupakan persamaan mencari nilai harga eigen. Postulat 4 mengenai harga rata. Ungkapan postulat 4 menyatakan bahwa if a system in a state described by a normalized wave function, then the average value of the observable corresponding to operator is given by this equation. Equationnya nanti kita jelasin ya. Tapi ini artian bahasa Indonesianya itu, jika suatu sistem berada dalam keadaan yang dinyatakan oleh fungsi gelombang ternormalisasi, psi R, T, maka harga rata dari suatu besaran fisis yang berkaitan dengan operator A adalah fungsi di atas, yaitu sistem ini ya, sistem yang dinyatakan oleh fungsi ternormalisasi A, itu A sama dengan integral dari psi konjugat R, T dikalikan dengan operator A dikalikan psi R, T dikalikan dalam lingkup volume. Nah, ini tuh A-nya itu bisa bermacam-macam operatornya, mau itu misalkan operator Hermite atau misalkan operator dari posisi, momentum, dan sebagainya. Ini harus dicari dulu normalisasinya. Normalisasinya akan dibahas di slide berikutnya. Sebelum kita memasukkan sebuah fungsi kepada rumusan postulat 4, kita harus mengetahui bahwa fungsi tersebut itu normal atau tidak. Nah, kita lakukan uji normalitas, yaitu A sama dengan integral dari batas x1 sampai x2 psi konjugat x, T dikalikan operator A dikali psi x, T dx, dan ini harus menghasilkan sama dengan 1. Jika setelah uji normalisasi hasilnya tidak sama dengan 1, maka fungsi tersebut tidak normal dan harus memanipulasi ruas kiri agar bernilai 1. Untuk operator ini tidak hanya A gitu ya teman-teman, tapi bisa juga menjadi operator posisi, operator momentum, atau bahkan operator Hermite. Selanjutnya, harga ekspektasi menunjukkan nilai rata-rata pengukuran besaran yang diwakili oleh operator. Jadi tadi setelah kita mengetahui ternormalisasi atau tidak, itu bisa diwakili menjadi sebuah operator yang disebut psi, operator A dikalikan psi. Misal, operator A itu ternormalisasi dan memenuhi persamaan eigen sebagai berikut, yaitu A to P dikalikan psi dalam ruang lingkup X itu sama dengan AN dikalikan psi N dalam ruang lingkup X. Setelah kita mendapatkan operator yang menunjukkan nilai rata-rata pengukuran besaran, lalu juga operator tersebut telah ternormalisasi,
dan bisa menjadi persamaan eigen, maka harga ekspektasi operator A diperoleh melalui persamaan berikut. Operator A itu sama dengan sigma AN, PN dalam ruang lingkup AN, itu sama dengan sigma AN dikalikan CN kuadrat. Mengapa jadi CN kuadrat? Karena PN di sini yang merupakan peluang mendapatkan nilai eigen, itu sama seperti pembagian antara operator dari harga ekspektasi, psi, operator A dikalikan psi dibagi dengan psi, psi. Dan ini tuh akan sama dengan konjugat dari CN dikalikan CN. Maka itu akan sama seperti mutlak kuadrat dari CN. Postulat 5 mengenai dinamika fungsi keadaan. Ungkapan postulat 5 yaitu the wave function or state function of a system evolves in time according to the time-dependent Schrödinger equation. Dalam artian bahasa Indonesia, fungsi gelombang atau fungsi keadaan dari suatu sistem berubah terhadap waktu yang memenuhi persamaan Schrödinger yang bergantung pada waktu. Dengan operator H dikalikan psi itu akan sama dengan min I bar dikalikan do T dari psi. Lalu apa itu persamaan Schrödinger bergantung waktu? Nah, fungsi keadaan dari suatu sistem itu berubah terhadap waktu yang sesuai dengan persamaan Schrödinger bergantung pada waktu. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa operator H dikalikan psi itu akan sama dengan I negatif I bar dikalikan do T dikali psi. Nah, kita harus mengetahui dulu operator Hermitnya agar kita bisa menyelesaikan persamaan Schrödinger bergantung pada waktu. Dengan operator Hermit itu adalah negatif H bar kuadrat dibagi 2M dikalikan do X kuadrat itu ditambah operator dari energi potensial. Yang saya pahami ketika mengerjakan suatu persoalan fisik mengenai kuantum, itu ada alur postulatnya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apakah fungsi keadaan yang ditinjau itu berupa fungsi gelombang sesuai dengan postulat 1. Selanjutnya, fungsi keadaan tersebut itu harus sesuai dengan tadi yang TDSE itu ya, yang persamaan Schrödinger bergantung pada waktu yang ada di postulat 5. Nah, pada TDSE itu terdapat operator Hermit yang harus diketahui. Maka kita lanjut ke postulat 2 karena operator itu ada kaitannya di postulat 2 ya, operator dari besaran fisik. Lalu setelah kita mengetahui operatornya, kita masukkan ke dalam persamaannya, kita harus mengetahui persamaan eigen di postulat 3. Karena nanti di postulat 4, setelah kita mengetahui persamaan eigen, kita bisa menguji normalitas yang akan mendapatkan harga rata. Rata ini mau dari rata posisi, rata momentum, rata energi, begitu. Penjelasan mengenai postulat akan ada beberapa hal yang ditemukan yang berbeda dari fisika klasik gitu ya. Di fisika kuantum ini kita menemukan bahwa urutan operasi sangat berpengaruh karena harus memperhatikan sifat dari fungsi yang ada. Contohnya yang tadi komutator gitu ya. Apakah komut atau tidak. Nah, lalu manipulasi operator dilakukan untuk menyelesaikan perhitungan. Selanjutnya, operator merupakan alat untuk mengubah suatu fungsi keadaan menjadi fungsi yang lain. Nah, di fisika klasik, itu tidak dijelaskan secara detail terkait objek dan alat ukur dalam persamaan matematisnya. Begitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Untuk saran, masukan, atau pertanyaan bisa disampaikan di email saya yaitu jauzaamalia@upi.edu. Terima kasih.